Oke, baik. Di video kali ini kita akan belajar manusir ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu tusir, tusir itu adalah sebuah proses untuk merapihkan tepian daripada pertemuan HPL. Ya, ini bisa teman-teman lihat. Ini kan pertemuan HPL hijau sage dengan HPL yang putih itu berwarna hitam ya teman-teman. Nah, ini kalau kita biarkan hasilnya kurang bagus ya. Maka dari itu perlu kita rapihkan. Nah, proses merapihkannya itu dan juga mewarnainya itu namanya tusir ya teman-teman. Nah, untuk tusir sendiri ada berbagai macam cara. Tapi di sini saya akan mengajarkan dua aja ya cara menusir kitchen set. Nah, yang pertama kita akan menusir menggunakan resin ya teman-teman. Untuk resinnya sendiri teman-teman bisa beli online ya, seperti ini tampilan botolnya. Warnanya dia berbagai macam, ada yang putih, hitam, hijau, dan lain-lain. Nah, saran saya teman-teman beli yang warnanya netral aja ya. Jadi kalau emang teman-teman pakai HPL warna putih, ya berarti belinya yang putih aja. Nah, di sini saya beli dua ya, warna putih dan warna hijau. Tapi ternyata yang hijau nggak jadi saya pakai ya teman-teman. Kenapa? Karena warnanya tidak matching dengan kitchen set hijau sage punya saya. Jadi akhirnya mau nggak mau ya nggak saya pakai. Nah, nanti untuk yang hijau sage ini saya pakai tusir dari cat Duko. Yang mana kalau cat Duko itu warnanya bisa dibilang 90% akurat, 90% ke atas akurat. Nah, tapi untuk pertemuan HPL yang seperti ini, yang warna putih dan juga hijau, saya akan pakai tusir yang warna putih. Karena sebenarnya untuk tusir sendiri menurut saya lebih mudah kalau pakai resin seperti ini ya teman-teman. Karena kita nggak perlu ribet membuat dan juga proses penusirannya juga jauh lebih mudah. Oke, pertama-tama yang perlu teman-teman lakukan adalah memotong ujung daripada tusir ini ya, botol tusirnya. Untuk moncongnya sendiri, ini perlu kita bentuk segitiga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coak aja dengan cutter supaya si moncongnya itu berbentuk segitiga. Kalau sudah, teman-teman bisa aplikasikan aja langsung tusirnya ini ke bagian tepian HPL ya teman-teman. Nah, ketika mengaplikasikan, tinggal dipencet aja, lalu ditarik secara perlahan. Pastikan ketika menarik itu tidak ada celah ya teman-teman di tusirannya, supaya nanti hasilnya mulus. Nah, kalau pinggiran HPL sudah tertutup semua dengan tusiran, teman-teman bisa rapihkan dengan botol plastik yang digunting seperti ini ya teman-teman, berbentuk segitiga. Jadi karena tadi kita sudah mengaplikasikan tusir langsung dari botolnya, itu belum tentu langsung rapih ya teman-teman. Makanya ini perlu kita rapihkan lagi dengan botol plastik yang seperti ini, supaya hasilnya itu lebih mulus. Nah, walaupun tusirannya itu belepotan ya teman-teman, itu biarin aja, nanti bisa kita bersihkan dengan mudah. Yang penting di bagian ujungnya itu rapih, teman-teman. Di bagian pertemuan antara HPL itu dia harus rapih. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal tunggu aja sampai dia kering ya. Nah, ini dia keringnya nggak begitu lama sih, teman-teman. Paling setengah jam itu sudah cukup kering. Nah, jika sudah kering, tinggal kita bersihkan aja ya, teman-teman, sisa daripada kusir yang melebar ke samping-samping itu. Cara bersihnya juga mudah, teman-teman cukup pakai mata cutter ya. Jadi teman-teman bisa beli mata cutter ya, dan tidak usah dimasukin ke dalam body cutternya. Jadi cukup teman-teman pegang aja mata cutternya. Lalu tinggal teman-teman kerik aja. Nah, enaknya adalah si resin tusir ini dia bahannya seperti karet gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita kerik dengan cutter itu mudah, nggak susah sama sekali, enteng. Tapi di sisi lain juga karena tusirnya ini nggak terlalu keras, jadi jika terbentur dia tidak mudah coak atau retak. Karena apa? Karena tadi dia lentur. Bahannya seperti karet gitu. Nah, ini cara membersihkan luberan tusirnya ini mudah banget ya teman-teman, tinggal dikerik aja seperti itu. Nah, beginilah hasil untuk hedging yang sudah ditusir ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat hasilnya jadi jauh lebih enak dipandang karena tidak ada hitam-hitamnya. Nah, ini dia saya juga sudah membuat untuk rak yang ke-1 dan juga rak kedua sekalian ya teman-teman. Walaupun sebenarnya kan rak 2 kita belum buat ya, tapi nanti teman-teman bisa menggunakan tutorial yang sama di sini. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara tusir kedua ya teman-teman. Yang mana cara kedua ini namanya tusir dengan cat duko.
Jadi pertama teman-teman harus membeli dulu ya cat Duko, yang mana cat Duko ini teman-teman bisa beli di toko cat dekat rumah teman-teman semua. Sebenarnya gampang, tinggal cari aja di Google Map ya, toko cat. Nah, itu biasanya di situ dia bisa menjual cat dengan warna custom. Nah, ketika teman-teman datang ke toko cat, pastikan teman-teman membawa sampel warna HPL yang mau dipakai ya. Jadi nanti tukang catnya itu akan mencampur, mengoplos cat sampai warna catnya itu mendekati dengan warna HPL yang kita mau. Nah, ini bisa teman-teman lihat warnanya sudah sangat mirip sekali dengan HPL-nya. Jadi bisa dipastikan tidak akan belang ya teman-teman. Tidak seperti tusir resin yang saya beli sebelumnya. Nah, untuk mengaplikasikan catnya sendiri, saya menggunakan botol bekas tusir resin ya teman-teman. Jadi caranya adalah saya memasukkan cat dukonya ke dalam botol tusir resin seperti ini. Kalau teman-teman punya suntikan, boleh juga dimasukin menggunakan bantuan suntikan ya. Harusnya jauh lebih mudah. Tapi karena saya nggak punya suntikan, jadi ini saya sedot aja manual. Nah, untuk harganya sendiri ini variasi ya teman-teman. Tapi biasanya nggak beda jauh antara satu toko dengan toko lainnya. Nah, ini biasanya belinya per ons ya, bisa 1 ons, bisa 2 ons, dan lain-lain, tergantung kebijakan masing-masing toko. Kalau di tempat saya minimal belinya yaitu 2 ons. Nah, ini yang saya punya ini sudah lebih dari cukup ya untuk sekedar tusir aja. Dan kita nggak perlu thinner ya teman-teman untuk tusir ini, jadi benar-benar pakai catnya murni, yang mana dia masih kental. Untuk cara tusirnya sendiri sebenarnya sama aja ya teman-teman dengan yang pakai resin. Cukup teman-teman tekan botolnya, lalu teman-teman tarik aja. Bedanya kalau tusir dengan cat duko ini, dia karena lebih cair, dia ada potensi melebar. Makanya tidak kita kasih thinner ya teman-teman. Selain itu juga, terkadang si cat ini dia akan meresap ke dalam celah HPL dan juga papan ya teman-teman. Nah, kalau itu terjadi nanti biasanya dia tusirnya akan cekung ke dalam. Tapi nggak apa-apa ya kalau gitu teman-teman. Tinggal teman-teman tusir ulang lagi aja. Jadi bisa sampai 2 sampai 3 kali tusir. Supaya permukaannya itu bisa rata dengan baik. Nah, kalau udah tinggal teman-teman bersihkan aja luberan tusirannya pakai cutter. Sama seperti cara yang resin HPL. Nah, ini teman-teman lihat masih ada celah ya. Jadi tinggal teman-teman tusir ulang lagi aja yang ada celahnya seperti itu. Nah, beginilah hasil tusirannya ya teman-teman untuk di pintu-pintu. Walaupun pintunya belum kita bahas, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, cukup segitu aja untuk video kali ini. Kita lanjut ke video selanjutnya.